Oke, saya izin share screen. Sebelumnya, terima kasih, salam kenal Pak Thomas dan Pak Arya untuk kesempatan saya ya berbagi terkait dengan software ETAP ini, terutama untuk proteksi TCC. Seperti itu yang kemarin diinfokan Pak Made. Nah, ini mungkin dari Pak Thomas atau Pak Arya sebelumnya sudah sering pakai ETAP atau gimana, Pak? Dulu sih sempat pakai, cuman nggak yang profesional gitu sih Pak. Ikut pelatihan mungkin dari Bu Alifatin, pernah dengar nggak Pak? Oh iya, Livatin dari Power System ya. Cuman karena emang jarang di ini, jadi mungkin banyak yang lupa gitu Pak. Iya, iya, iya. Oke, gak apa-apa. Ini saya coba mulai dari contoh example ya. Jadi pas saat kita sudah install etap itu ada example-nya yang bisa diikuti atau coba simulasikan seperti itu. Ini di installer kita gitu. Nah, mungkin sambil mengulas lagi terkait dengan software etap ini. Jadi pada menu toolbar di atas ini bisa dicoba, ini ada beberapa informasi yang digunakan untuk fungsi-fungsi ya seperti library untuk edit library, kemudian project ini ada untuk setting informasi, kemudian file ini untuk close atau untuk open dan lain sebagainya. Ini bisa coba nanti dilihat-lihat. Kemudian untuk, nah ini kalau misalkan bentuknya yang nggak begitu rapi, ini bisa juga dikembalikan ke defaultnya gitu. Window, ya. Terus kemudian, oh ya sorry, ini bisa digeser juga. Nah, ini menu-menu yang ada di etap. Jadi ini ada beberapa function ya, seperti kayak load flow, short circuit, out flash, kemudian harmonic, transient, kemudian koordinasi proteksi. Dan ini untuk yang plus minus ini adalah yang untuk simulasi DC. Kemudian ada tools tambahan kayak e-track untuk eh, kayak kereta ya. Kemudian untuk forward, kemudian load allocation dan lain sebagainya. Bahkan untuk reliability ini juga bisa digunakan pada software etap ini. Nah, kemudian ini sebagai contoh ketika sudah dibuat. Nah, jika belum dibuat, komponen-komponen yang akan kita buat itu bisa mengambil yang ada di sebelah kanan ini ya. Dan biar muncul, jangan lupa untuk pengeditan ini diklik terlebih dahulu untuk simbol pensil. Kemudian di sini ada sistem manager. Jadi sistem manager ini kayak database gitu yang digunakan di etapnya seperti ini. Jadi tampilannya gitu. Nah, ini ada beberapa data dan juga komponen ya yang digunakan di permodelan kita. Kemudian di sini ada start bisa dari sini, bisa juga dari sini seperti itu. Kemudian ini untuk start set, distance protection ya, dan lain sebagainya seperti untuk underground kabel, kemudian grounding, kemudian pulling kabel dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini biasanya kalau di power system kan ada PSS ya, position stabilizer, kemudian AVR, governor dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan di sini, ini kayak GUI ya, graphic user interface-nya sudah uh,
kita tinggal pilih. Tapi ketika kita mau ke UI atau user interface-nya, bisa masuk ke sini nih, UDM graphic logic-nya seperti itu. Kayak misalkan AVR control itu seperti apa grafiknya, AVR tipe IEEE dan lain sebagainya. Ini bisa membuka atau membuat di sini. Oke, nah kemarin diinfokan kalau fokus ke koordinasi proteksi ya. Jadi kita langsung masuk ke uh, tools untuk protection and coordination di sini. Jadi kita setelah membuat SLD ya, yang kedua adalah kita coba load flow terlebih dahulu. Nah, fungsinya load flow ini adalah untuk mengetahui bahwa permodalan yang kita buat itu sudah benar dan sudah mungkin kita validasi dengan kondisi existing, agar permodalan yang kita buat itu benar-benar sesuai seperti itu. Nah, untuk load flow sendiri ini kita bisa masuk ke edit study case. Jadi edit study case ini adalah untuk mengedit setting-setting saat kita melakukan load flow. Karena pada saat kita klik yang ada di sebelah kanan itu adalah tombol simulasi atau tombol aplikasinya. Sedangkan untuk edit seperti load flow itu apa sih parameter yang harus diedit? Nah, itu kita bisa milih seperti yang paling umum. Metodenya ada fast decouple, Newton-Raphson, dan adaptive Newton-Raphson ini sendiri. Nah, ini kemudian beberapa parameter juga. Misalkan di sini untuk reportnya, unitnya dalam bentuk apa, kemudian initial bus-nya apakah user definite atau bus initial voltage dari simulasi seperti itu. Kemudian untuk update ini kita centang per unit, atau ketika tidak memberikan update tidak usah dicentang di per masing-masing komponennya seperti itu. Kemudian untuk loading ini untuk melihat atau mengatur dari beban kategori, misalkan kita desain, kemudian normal atau lain sebagainya apabila ada ini ya, ada spesifikasi tertentu. Kemudian adjustment ini untuk toleransi impedansi, biasanya untuk losses dan lain sebagainya apakah individual atau global. Jadi kalau individual ini adalah mempertimbangkan masing-masing komponen yang memiliki impedans seperti kabel, trafo dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk alert ini untuk melihat warna ya. Jadi terutama ketika kita set kayak bus voltage, nanti di bus barnya akan tertampil merah atau orange. Nah, kalau merah ini adalah yang critical, kemudian yang orange atau pink ya. Pink itu yang marginal. Nah, ini bisa kita set sesuai dengan standar ya, 10 plus 5%, tapi ini bawaan ya, jadi saya tidak merubah karena ini contoh seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan simulasi, nah seperti ini. Kemudian kita perhatikan nih, kayak yang tadi itu marginal ya, ini warnanya pink karena setting kita di 102, seperti itu nilai tekanan yang ada di situ. Kemudian setelah kita melakukan simulasi, kita harus perhatikan nih apakah ada komponen-komponen yang berwarna merah. Kayak di sini ada fuse, kemudian circuit breaker. Nah, untuk mengetahui statusnya seperti apa, itu bisa dilihat di sebelah kanan ini ada uh, simbol lonceng ya, atau alert view seperti itu. Nah, ini akan tertampil kondisi-kondisinya untuk simulasi tersebut. Misalkan ada overload, diffuse dan lain sebagainya, atau under voltage. Nah, ini tertampil di sini untuk indikator informasi tersebut. Kemudian di sebelah kanan ini juga, ini misalkan kita ingin menampilkan report ya dari hasil load flow simulation yang kita kerjakan. Kemudian ini untuk tampilan display aja. Jadi kita di sini kan ada
daya aktif dan daya reaktif yang disajikan. Ketika kita ingin menyajikan untuk daya semu dan ampere, kita bisa klik di sini. Nah, ini akan tertampil untuk ini ya. Kemudian untuk losses per masing-masing bus itu juga bisa diklik di sini. Nah, ini tertampil. Kemudian ini belum ada satuannya. Bila ingin menampilkan tinggal diklik di sini saja. Di sini ya, unit. Di unit, kemudian di sini untuk tegangannya apakah per kV atau per unit seperti itu. Nah, ini sudah ada satuannya dan juga losses per masing-masing. Dari hasil permodelan ini yang sudah kita buat permodelan dan dari segi load flow sudah oke, sudah sesuai dengan kondisi aktual di site, terutama untuk beberapa parameter circuit breaker ya tentunya, dan juga trafo. Ini biasanya ada induction transformer. Selanjutnya kita bisa langsung masuk nih di protection and coordination seperti itu. Nah, ini saya coba mode relay view ya biar tertampil untuk relaynya. Nah, seperti ini. Jadi di contoh ini ada mode ya, apakah studi view untuk studi-studi logo, short circuit yang lainnya. Nah, ini untuk relay, ini khusus untuk relay. Sehingga di sini sudah dipasang ya untuk CT dan juga relaynya untuk OCR dan relay diferensial seperti itu. Kemudian ini yang di sisi LV tidak ada ya. Kita. Nah, untuk sisi LV mungkin di PV ya di sini untuk settingnya. Ini pakai thermal. Nah, di sini untuk setting low voltage circuit breaker. Jadi pada etap ini ada dua ya. Jadi ada low voltage circuit breaker sama high voltage circuit breaker. Kalau yang low voltage circuit breaker ini bisa kita langsung setting di sini di trip device-nya. Tetapi kalau yang high voltage ini tidak ada kayak ini. Langsung rating saja. Jadi untuk high voltage ini dibantu dengan tambahan delay seperti 551 atau relay 67 atau 2759 untuk voltage dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini sudah di setting ya. Nanti bisa dimasukkan nilai settingnya di trip device ini. Atau yang ini yang ada ya di trip device setelah pemilihan komponen. Nah, saya mundur sedikit ya. Jadi setelah kita mengambil komponen itu kita bisa memilih library-nya di sini. Diklik di library, terus dipilih kira-kira manufaktur apa yang ada atau sesuai dengan desain yang ada di existing atau rencana yang baru, apakah pakai tipe CHIN atau APP atau ini ya cutter Humber sesuai yang di bawah ini. Kemudian ini model ini dipilih sesuai dengan tipe yang ada dan pole-nya berapa, kemudian level tegangan. Kemudian di sini source circuit data juga disamakan. Kemudian di sini untuk memilih size ampere dari voltage circuit breaker tersebut. Kemudian perlu diperhatikan bahwa pada saat kita memilih low voltage circuit breaker itu ada electronic device dan juga ada thermal device. Nah, biasanya yang electronic device yang bisa disetting untuk IR LT ya, long term, short term sama ISD dan lain sebagainya. Itu yang solid state trip ini. Berbeda ketika nanti memilihnya adalah thermal saja. Ya, maaf Pak. Ya, Kalau misalnya breaker yang di tadi kan udah ada nih listnya. Kalau misalnya modelnya nggak ada di aplikasi ETAP itu, kita harus gimana ya Pak? kalau modelnya nggak ada gitu ya.
Mm-mm. Oh iya. Apakah kita bisa menambahkan library baru Iya, di dalamnya? nah kalau misalkan tidak ada dari list yang ada di dalamnya sini tadi, itu kita bisa Mm-mm. menambahkan. Nah, menambahkannya itu bisa di library ini. Di library kita pilih untuk low voltage circuit breaker. Kemudian di situ bisa kita tambahkan atau kita kopas dari yang sudah ada. Kemudian kita modifikasi dan kita sesuaikan. Nah, di sini kita Oh, bisa diedit bisa di sini. pilih, Mm-mm. ya kayak Jin gitu, misalkan tipenya berapa, atau APB misalkan pakai PR222 atau lain sebagainya. Itu bisa di add di sini atau di copy seperti itu. Nah, kalau kita misalkan add gitu ya, ini harus menambahkan satu-satu. Kalau kita copy nanti sudah ada. Nah, sebenarnya infonya ini seperti ini. Kita bisa melihat dari yang existing itu data apa saja yang dimasukkan. Kemudian juga di sini yang bawah ini untuk aplikasinya. Nah, ini di edit info seperti berikut untuk keperluannya. Nah, kayak ini apakah untuk thermal magnetic, kemudian solid state atau MCB. Nah, ini solid state ini yang elektronik relay seperti itu. Atau ketika kita add, kita masukkan satu persatu di sini. Nah, setelah itu kan kayak membuat circuit breakernya. Kita menambahkan untuk trip device. Jadi trip device ini untuk yang ngisi dalamnya. Kalau yang tadi kan hanya memilih ya apakah trip device atau thermal dari LVCB yang sudah kita pilih. Kemudian pada saat selanjutnya kita settingnya di sini nih. Jadi di setting di sini misalkan di ABB tipe equip LSIG ya yang mungkin atau tipe yang lain bebas ini. Kemudian kita bisa copy ya, contohnya tinggal copy saja atau add ini bisa ditambahkan. Nah, yang selanjutnya adalah kita edit di parameter di sini yang kita sesuaikan dengan eh, ini ya katalog di eh, relaynya bisa dari langsung pabrikan atau ambil dari websitenya. Nah, kemudian di sini diubah nilainya. Sensor ID ini adalah kapasitas ampernya. Kemudian ini LT-nya berapa, kemudian ST-nya di sini, instan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang dirubah adalah nilai dari low sama high sama nilai slope yang ada di sini nih. Seperti itu. Kemudian kemarin pengalaman memang ada juga yang perbedaan itu nilai yang ada di I kuadrat ya atau time-nya itu dia di etap step size-nya 2, 3, 4. Sedangkan di real relay itu 10, 20, 10, 30, 60 dan lain sebagainya ya kasusnya. Jadi itu nanti bisa di info di note saja atau di info di report bahwa di etap seperti ini. Ketika kita ubah itu semakin ngaco seperti itu. Kalau sudah ini kita bisa klik OK dan close ya. Kemudian pada saat kita sudah pilih ya, katakanlah circuit breaker ini, kita klik di sini untuk menampilkan star view tersebut. Nah, di sini kan ada grafik ya. Jadi kita coba mengecek dari tipe relay yang kita buat tadi apakah sudah sesuai atau belum. Katakanlah punya tipe atau katalognya. Nah, itu kita bisa klik di crosshair sini ya. Kita klik di luar. Kemudian arusnya berapa, kemudian secondnya berapa. Katakanlah misalkan di Jin itu ada ini ya 400 eh,
2 kali IR ya. Jadi misalkan di 800, kemudian ini di 15. Nah, ini apakah sudah sesuai apa belum di kemiringannya gitu. Nanti kita sesuaikan lagi di edit parameter yang tadi gitu. Contohnya seperti itu. Jika yang akan kita buat ini tidak ada di list untuk circuit breaker tersebut. Nah, jika ada, kita bisa langsung gunakan dan isi setting sesuai dengan parameter dan juga kondisi bebannya. Kita mau setting di berapanya. Nah, itu kurang lebih ketika kita ingin menambahkan atau mengedit value dari parameter LV circuit breaker. Kemudian ketika kita ingin memplot DCC, jadi pada saat plot DCC itu ketika kita bikin baru di sini ya. Di sini kan ada DCC ya. Kemudian di sini kita centang. Nanti kita akan menampilkan nilai DCC short circuit dari grafiknya. Nah, itu untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam TCC ini kan nggak bisa kita edit. Itu didapatkan dari hubung singkat yang ada di sini. Jadi ini bisa kita run terlebih dahulu untuk update nilai short circuitnya. Nah, otomatis yang ada di TCC setting ini akan terisi seperti itu. Kemudian ketika kita ingin memplot ya, misalnya dari PV terus menuju ke upstream sampai ke atas pembangkit ya, WTG atau wind. Nah, itu bisa kita pilih seperti itu, kemudian kita klik untuk create star view yang ada di sini. Nah, apakah relay yang kita buat tersebut sudah sesuai nih untuk TCC-nya sudah masuk seperti itu. Kemudian kita rapikan ya, kita ambil untuk relay saja. Untuk kabel ini bisa dihilangkan. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian levelnya kita hilangkan. Kemudian untuk mengambil ini biar bisa ke sebelah kanan, ini bisa kita besarkan di sini, zoom in ini. Terus kita tarik saja. Nah, ini bisa menampilkan yang ada di sana. Kemudian kita perbesar saja. Jika ingin dirapikan bisa langsung dirapikan di sini. Ditata satu-satu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini tinggal kita masukkan atau plot saja ya. Jadi ini yang tidak termasuk setting bisa kita hilangkan seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk trafo ada inrasnya ya. Inrasnya ada di sini. Jadi inras ini sangat penting, nanti bisa diinputkan. Caranya menginputkan inras trafo ini, kita bisa masuk ya ke trafo itu sendiri. Jadi di trafo sini ini ya, yang bawah, kemudian ini yang atas. Karena kapasitasnya berbeda, maka inrasnya juga berbeda. Ini kita bisa inputkan di proteksi, tab proteksi ini. Kemudian di inrasnya. Jadi di sini berapa nih magnetic inrasnya? Apakah 8 kali multiplier, kemudian durasinya apakah 6 cycle? Nanti kita bisa sesuaikan berdasarkan data sheet dari pabrikan. Kemudian ini primary ampere-nya sekian. Sehingga bisa Multiplier trafo ini sama dengan tab ya? Gimana? Multiplier trafo ini sama dengan tab ya?
tabnya berbeda. Ini untuk inrasnya. Kalau tab changernya di sini. Oh, beda lagi. Ya, Hmm. beda. Nah, ini biasanya pas saat ini energize gitu kan, biasanya Hmm. inrasnya yang kena gitu. Nah, itu bisa kita cek di Hmm. sini gitu. Sehingga settingan proteksi kita jangan sampai terkena untuk inras ini gitu. Ya, Pak. Nah, kemudian di sini muncul ini kurva TCC tadi, TCC dari hubung singkat tadi ya. Jadi dia tertampilnya di sini sama ini. Nah, ini bisa kita munculkan dengan klik kanan nilainya settingnya berapa. Seperti itu. Atau kalau nggak mau bisa ditarik juga ini, kalau kurang panjang bisa ke atas seperti ini untuk menampilkan TCC short circuitnya di level sekian gitu untuk bus di sini ya gitu. Atau kalau misalkan mau dihilangkan juga bisa gitu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ini ya, kita rapikan dan kita tata seperti ini untuk viewsnya. Kita biasanya urutkan yang paling depan yang bawah atau yang depan paling atas atau disesuaikan dengan tempatnya saja. Nah, ini untuk nilai setting yang di sini seperti itu dengan setting sekian. Kemudian kalau mau menampilkan eh, belakangnya ya. Sorry. Nah, ini untuk warna hijau opsional sih, bisa ya bisa enggak di sini untuk pengaturan yang ada di atasnya. Kemudian untuk informasi ini agar tertampil ya, misalkan mau memasukkan file name apa, engineer-nya siapa, kemudian projectnya itu bisa di project information ini. Nah, di sini yang dimasukkan untuk informasi tersebut. Kemudian ketika ada ini ya, ini di LV saja, ketika nanti ada yang HV nanti saya coba ini ya. Jadi di sini ada plot untuk time difference untuk melihat berapa perbedaan waktu ya antara eh, kurva yang di bawahnya sama yang di atasnya. Cuman ini di LV biasanya tidak pakai itu di plotnya. Kalau mau pakai bisa juga di sini sama yang di bawahnya ini kira-kira berapa. Nah, ini biasanya di OCR 5051 ya yang memakai untuk time difference atau perbedaan antara sisi downstream sama sisi upstreamnya. Oke, nah kemudian pas saat kita mau plot atau mau export ke PDF itu bisa kita klik di sini print preview, kita sesuaikan untuk landscape-nya. Nah, seperti itu. Kalau sudah oke, bisa kita langsung print saja di mana tempat kita menyimpan seperti itu. Nah, ini nanti akan berbentuk PDF. Oke, Pak. Kalau misalnya dari etap itu breaker bawahnya, misalnya di bawahnya itu settingannya lebih besar dari settingan atasnya itu ada warning gitu, Pak, di dalam software. Warning. Mm-mm. Kayak misalnya breaker atasnya tuh lebih kecil dibanding breaker bawahnya, apa settingan. Oh, iya, iya. Misalnya timenya lebih cepat atau gimana. Iya, iya. Nah, itu ada. Jadi itu namanya assessment ya. Jadi kita bisa pilih dulu. Misalkan ini sudah kita pilih. Nah, ini kita bisa masuk ke sini nih, Start Auto Evaluation.
Nanti dia akan memberikan eh, informasi Mhm. koordinasi kita yang sudah kita setting itu seperti apa, kayak di sini nih. Nah, ini Mhm. transformer coordination ini nggak tertampil ya. Nah, bisa juga saya coba contoh yang lain ya. Biasanya di HV, kayaknya coba yang sini yang ada OCR5051. Dan kita masuk ke TCC tadi. Nah, ini masuk ke coordination. Iya, iya. Kita bisa setting terlebih dahulu. Untuk itu kita masuk ke, nah ini start auto evaluation. Coba lagi ya. Hmm, Oh ya, bentar, bentar. Saya coba nih. Hmm, saya coba ini ya.
pakai etap satunya versi apakah sama. Harusnya sih langsung muncul ya di situ, biasanya bisa melihat untuk tipe koordinasinya seperti apa gitu. Kayak dia nggak sesuai atau apa dia ada evaluasinya. Iya betul. Muncul setting ya start. Saya coba dari dulu ya Pak. Ya nggak apa-apa. Cuma tambahan aja. Kalau Sa- apa nanti juga nggak apa-apa. iya, saya pernah kemarin yang STT itu saya coba lihat.
Oke, nanti mungkin saya coba cari lagi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin ada ini, Pak, tambahan lagi. Nggak ada, Pak. Lanjut aja. Nah, ini sudah ada ya. Saya coba share screen dulu. Ini sih yang kemarin awal-awal dulu ya di STT, tapi ini bisa. Saya kayaknya yang tadi belum ke setting. Nah, ini setelah kita plot dari sini, kemudian kita masuk ke start auto evaluation yang tadi ya. Nah, ini untuk evaluation secara general. Kemudian ini untuk purpose, kemudian ini level, sama ini yang coordination. Jadi ini bisa dilihat Hmm, masih hmm, ini gitu ya, oke gitu ya. Terus pas ini masih ada merah gitu. Ini seperti hmm, kayak ada ini ya, time gapnya masih terlalu kecil, jadi ini kurang dinaikkan seperti itu. hmm. Terus ini Nanti juga biasanya ikutin arahan etap ini ya, dia kondisinya seperti apa, misalnya smaller ya kita naikin gitu ya, Pak. iya kalau mau hilang, tapi kalau secara ini sebenarnya etap-etap ini selektif sekali ya, ini karena beda 0,001 aja masih merah gitu. Hmm, Nah, secara koordinasi sih sudah berjalan gitu. hmm, Kalau ini untuk evaluasi ini gitu. Iya, ini mungkin juga perlu di adjust lagi. Kayak ini juga, ini misalkan kita coba yang ini ya, kita turunkan. Nah, ini kan sudah oke nih. Jadi dia maunya yang seperti itu gitu. Jadi perlu ini. Nah, kayak ini nempel gitu, dia masih statusnya belum yang hijau gitu sih.
Jadi ini satu-satu sih gitu kalau mau. Tapi dari segi kurva kan sudah ini ya, sudah cukup jauh ya. Ketika kita plot nilai settingnya sekian, udah berbeda sekian. TMS-nya juga dari yang ini 0, ini 0,1 gitu. Seperti itu sih. Nah, ini biasanya juga banyak merah-merah yang mana settingnya itu pakai setting yang ada instannya kita pakai gitu. Dan kemarin juga pengalaman ketika instannya kita setting ini koordinasinya mulai dari upstream ke downstream, bukan downstream ke upstream gitu. Iya, itu sih. Nah, kemudian kalau mau hasil reportnya juga bisa dari koordinasi tersebut kita upload ya gitu. Tadi di sini terus kita bisa masuk kemana ya? Saya agak lupa. Sini kali ya. Nah, itu sih. Nah, mungkin kalau misalkan mau plot setting secara keseluruhan, itu bisa kita kontrol A di sini. Nah, kontrol A di sini itu seluruh setting yang diinputkan ya. Kita klik ke sini. Terus yang Excel ini kita pilih yang all device detail ACDC seperti itu. Kita klik OK. Kita simpan. Nah, itu akan menampilkan setting value yang ada di etap kita yang sudah kita buat. Nah, ini untuk hasilnya, jadi kita tinggal merapikan dan kita masukkan sesuai dengan kebutuhan di sini. LT, ST-nya berapa gitu di report. Oh, berarti biasa ini dokumen yang dikasih desain consultant lah ya ke Iya, projectnya. iya betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Copy. Iya. Kemudian itu tadi terkait dengan evaluasi ya, evaluasi setting proteksi yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melihat sequence koordinasinya seperti apa, kita bisa pilih ini. Di sini kita masukkan nih kira-kira gangguannya yang ada di mana. Katakanlah ada gangguan CP open di PV PLTS-nya. Nah, ini gangguan di sini dia akan koordinasi dari downstream ke upstream ya, jadi dari PV ke yang utamanya gitu. Atau ketika kita mau merubah nih, misalkan di motor induksi sini yang ada gangguan atau fault, ini seharusnya juga, nah seperti itu, dia kurang sesuainya di sini ya, yang ketiganya di sini gitu. Harusnya ke atas lagi. Atau misalkan di tempat yang lain, di WTG-nya lepas gitu, dia langsung yang di sini karena nggak ada CB lagi ya. Nah, kalau kita ingin melihat sequence-nya itu apa saja, kita bisa klik yang ada di bawahnya ini, sequence viewer. Ini ID-nya apa aja yang trip, waktunya berapa, arus polnya berapa, seperti itu. Ini tertampil seperti itu. Kayak ini evolnya di 28,7 untuk trip yang paling dekat ya, karena yang paling cepat seperti itu.
Kayaknya nih masih ada setting yang belum diubah. Nah, selanjutnya ini juga yang sebelah kanan ini tools-tools yang bisa digunakan untuk membantu gitu. Kayak ini sequence viewer atau pada saat sudah kita blok, katakanlah yang ini. Terus kita mau ini ya, kayak mau melihat eh, protection zone view-nya seperti apa. Itu sama kayak kita mau menampilkan TCC yang ada di sini. Ini kita bisa create per individual. Atau mau yang dikurangin dulu juga bisa. Tadi ini di uncheck. Nah, ini balik lagi ke yang sana ya. Sedangkan yang di sini per komponennya apa saja. Oke, tapi ini juga jarang juga sih dipakai. Biasanya langsung di blok di plot yang paling atas tadi. Atau ketika kita mau coba di sini ada Start View Manager ya. Jadi fungsinya untuk melihat per sub, misalkan per start 9 di sini ada ini ya, LV sini, kita tinggal klik untuk menampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi ini lebih ini ya, per wilayahnya ya, soalnya jadi banyak untuk SLD yang diplot itu, padahal kita untuk yang kita tandain kan tadi di sini saja gitu. Oke, itu terus kemudian yang tadi sih balik balik lagi harusnya sebelum kita upload dan lain-lain kita bisa buka settingnya di sini nih. Nah, ketika kita mau update source circuit tadi, kita harus memindahkan nih. Biasanya bus-bus yang ada di sini tuh letaknya ada di sebelah kanan. Kita pilih di sini atau pilih langsung di bus mana aja. Kemudian kita pilih fault seperti itu. Nah, kemudian untuk standar ini kita pakai standar IC atau ANSI, kemudian source circuit current berdasarkan maksimalnya atau dengan mempertimbangkan si faktor ya. Si faktor ini faktor di dalam source circuit pada simulasi di etap. Kemudian untuk sequence operation ini kita bisa pilih untuk tipe faultnya apakah symmetrical atau asymmetrical. Nah, makanya pas saat kita pilih symmetrical, saat kita lakukan update source circuit yang ada di TCCC ini yang terisi adalah yang symmetrical seperti itu. Yang kita pilih ya maksudnya berdasarkan dari yang faultnya apa gitu, biar terisi yang ada di sana tadi. Nah, ini kemudian ini kan tadi tipe tipe tripnya kan cuma sampai 3. Kalau mau ditambahkan sampai 5 bisa diisi di sini nih. Sampai 5 gitu. Mana saja yang saat terjadi trip gitu ya. Jadi nanti bisa sampai 5 langkah untuk trip sequence-nya. Oke. Nah, kurang lebih itu. Terus di edit study case ini juga ada start auto. Nah, start auto ini rules-nya yang kita pilih seperti apa? Apakah standar ANSI atau IEC? Nah, ini preferensi ke standar. Kemudian kita bisa pilih view ya. Di sini ada protection coordination. Dan juga setting-settingnya nih apa yang kita inginkan. Nah, biasanya by default sih ini sudah tanpa ada perubahan, sudah diikuti seperti itu. Kemudian ini untuk filter saja, apakah ditampilkan semua atau hanya sisi upstream atau downstreamnya. Kita klik OK.
Oh iya, sama ini tambahan kalau yang di etap 19 ya, mungkin ada tadi ya yang etap 22 dia pertimbangan untuk start autonya ini hanya ke protection and coordination. Tapi kalau yang etap 22 itu dia bisa consider dengan art flash ya. Jadi dengan art flash sekian, settingan sekian nanti bisa dimunculkan. Tapi kalau yang ini memang tidak mempertimbangkan untuk analisis viewernya, tetapi bisa juga dilakukan untuk simulasi art flash. Ini kita bisa pakai yang di sini. Iya, sama lesson learn pada saat kita setting ya, sebagai konsultan ini kadang kita hanya dapatnya katalog ya, tidak melihat equipment secara langsung. Jadi kadangkala adalah tipe tipe dari library yang ada di etap ini barangkali bisa saja berbeda dengan kondisi setting yang ada di peralatan aslinya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan terutama tipenya apa, factornya apa, setting yang ada di sini nanti kurang lebih sama atau tidak itu, sehingga kadang-kala banyak reviewer itu adalah seperti itu ya, tidak sesuai dengan yang diaplikasikan di site atau equipment secara langsung. Di sisi lain kita juga belum belum tahu ya pas saat kita diminta untuk membuatkan setting circuit breakernya yang seperti apa, walaupun kita kadang melihatnya dari katalog ya, katalog yang ada di websitenya atau user manualnya kayak gitu. Sama ini untuk LT ST ini juga timenya diperhatikan. Oke. Terus sama tambahan lagi, kadangkala juga ada yang memang konsultan terutama yang nge-review ya, itu kayak pulling cable ini juga jumlah core-nya itu juga harus diperhatikan yang tertampil yang disajikan di report kita gitu ya. Kita kan kalau proteksi tadi misalkan kita part yang ada di sini sampai ada kabelnya, nah itu kan akan terlihat di hasil plot kita ya. Nah itu juga yang harus diperhatikan juga, terutama terkait dengan kabel ya, apakah dengan 150 2 tarikan 3 core dan lain sebagainya. Jadi ini pemilihan library ini juga sangat penting ya, walaupun dari segi setting proteksi yang kita terapkan adalah kita memperhatikan IN atau arus nominal atau EVOL-nya gitu, dengan kita men-set berapa nilai yang akan kita gunakan untuk memasukkan setting koordinasi ini. Kemudian pada saat kita coba yang di sini ya, ini juga sama, ini untuk menampilkan tadi yang sudah kita tandai ya. Tapi ketika kita nanti berubah, yang dipakai di sini adalah yang terakhir kita kita plotting seperti itu. Nah, kemudian untuk pengisian setting value-nya saya kira dari Pak Thomas atau Pak Arya sudah ini ya, lebih advance nanti pengisian atau setting Aduh, dari enggak value Pak. ini bisa masing-masing gitu. Saya hanya pengantar basic dalam pemasukan settingnya ini. Kalau dari saya paling ini sih Pak. Ini kan terakhir itu mungkin kita bahas by case aja ya Pak ya. Boleh, Pak. Dari Pamade itu kan dia sempat share update yang dari Cina ya Pak ya. Iya, Saya lihat di PDF-nya itu ada kurva sama ada tabelnya di bawah ya, di format PDF-nya. iya.
Nah, itu saya minta tolong dijelasin dari sisi tabelnya bisa nggak Pak? Maksudnya kayak pickup label tuh apa, pickup setting tuh apa gitu sih Pak. Buat nge-refresh aja Pak. Oh ya. Saya buka etapnya atau PDF-nya aja, Pak? Pak Thomas gimana Pak Thomas? Saya prefer sih langsung dari etap. Oke, Eh, saya buka boleh. etapnya yang terupdate ya. Sorry ya Pak kalau pertanyaannya agak dasar nih. Apa Pak, kita sering-sering ya Pak ya. Iya, saya juga ini ya Pak ya. Dulu bantunya dari Agustus tahun lalu sampai sekarang masih berlanjut aja. Gimana ya? Iya, nggak apa-apa sih. Semakin lama semakin yang terbaik ya Pak ya harusnya. Ya, Pak. Isinya nih Pak. Aduh. Iya, jadi ini saya dapatnya sudah yang combine ya, keseluruhan ya. Padahal saya kemarin Oke. bantunya yang MSP 006 ini. Nah, ini untuk Hmm, setting keseluruhan. Mungkin tadi dari jawaban pertanyaan apakah itu pickup. Jadi ini dari PLN ya atau upstream. oke. Kita masukkan CT ya di sini ya. Jadi CT ini untuk sensing relay. Kita bisa masukkan ratingnya berapa, kemudian kelas dan juga burdennya di sini sesuai dengan data. Biasanya juga bisa kita namai di sini ya, tuh di sini CT ID-nya. Kalau nggak bisa juga by default. Kemudian untuk setting di sini tentunya ini setting MVSP panel kita, kemudian di sini setting dari PLN. Nah, ini dipilih untuk HVCP ya tentunya yang dipilih di sini. Ini high voltage circuit breaker juga sama. Kemudian di sini pakai relay. Jadi relay yang di sini multifunction relay jenisnya ya. Jadi kalau kita masuk ke contoh-contoh di sini, itu ada multifunction relay di sini, overcurrent relay sama multifunctionnya itu di mana ya? Tepat di bawah overcurrent. Ah ya, Nah itu. ya betul. Jadi kalau OC sebenarnya secara fungsi sama ya. Kalau OCR ini hanya OCR saja, tapi kalau multifunction relay ini bisa untuk yang lainnya. Misalkan kita pilih penggunaannya untuk apa seperti itu, apakah untuk diferensial dan lain sebagainya. Secara isi sih pada saat kita aplikasikan di OCR sama. Terus pada saat kita inputkan, ini memang sedikit berbeda dari yang LP. Jika yang HP atau yang di 12 HP ini kita inputkan di sini nih, kita untuk sensing sensing dari CT-nya dengan relay sekian. Terus apakah ada assumption ya atau summation ya? Jadi ini kita bisa tambahkan kalau ada. Kalau enggak bisa centang saja. Kemudian di sini untuk ground seperti itu. Saya kemarin ada support Aryo Bima ya. Aryo Bima itu ada konsultan dari DSJO juga. Ada Oh, komen permintaan itu eh,
ini kan CT-nya satu ya, jadi ada Iya. dua CT yang berbeda. Nah, kita gambarinnya satu. Nah, itu ada komen satunya lagi kok belum terbaca kayak gitu. Jadi kita harus buat double seperti itu apabila di sini untuk rasionya berbeda. Ini kan 800/1, misalkan ada 600/1 kayak gitu-gitu. Masing-masing dibuat. Kemudian pada Sorry, Pak, saat ada 2 CT itu gimana ya? Dia? kalau ada 2 CT, jadi di sisi panel incoming itu kita tambahkan CT lagi di sini, Pak. Nah, ini ditambahkan CT lagi di situ dengan rasio yang berbeda. Kemudian kita masukkan CT yang ini juga tambahan lagi di sini gitu. Walaupun mungkin aktualnya di relay yang sama ya, tetapi secara penggambaran itu ditambahkan seperti itu. Ada fungsinya nggak, Pak? Nah, Misalnya 2 kalau CT secara itu fungsi gimana tuh, Pak? contoh kasusnya karena apa tuh? Dipakai Eh, konsepnya kenapa dipakai 2 CT itu? Kalau nggak salah kemarin satunya adalah untuk ground ya, satunya untuk base gitu. Beda beda rasio Oh pelitanya gitu. gitu. Iya, Tujuannya buat monitoring. iya betul. Hmm. Terus Oke, Pak. kita balik lagi ke sisi input. Jadi di sisi input ini yang paling utama adalah di base-nya ini ya. Kita base-nya pakai apa? Nah, ini base-nya ini adalah yang akan menentukan nilai dari OCR pickup-nya. Cuman di sini by default ya, kalau selected seperti ini nanti adalah berdasarkan dari ampacity kabel. Tapi kalau kita misalkan user definite, ini kita bisa masukkan nih base-nya berdasarkan bus. Di bus ini ampernya berapa, itu yang akan mempengaruhi di nilai pickup OCR-nya seperti itu. Nah, di sini kan eh, kosong ya ampernya. Ini harusnya ada nilainya. Nah, jika kosong ini adalah dia adalah setting 0,9 dari sensing ampere relaynya langsung berarti sorry, CT-nya langsung berarti dia. Nah, di sini biasanya pickupnya adalah per unit. Jadi ada 0,9, 0,89 dan lain sebagainya ya. Berdasarkan step size yang kita pilih di multiple atas ini. Nah, pickup multiple ini juga berpengaruh dari jenis dan juga Hmm. pabrikan yang kita masukkan. Oke, setelah itu kita masukkan setting pickup sekian, kita dapatkan per unitnya 0,9, kemudian primernya di sini di 720. Nah, contoh tadi saya bilang kalau base-nya berbeda ya. Katakanlah di sini kita lihat nih ampacity kabelnya sih berapa ya gitu. Capacity. Atau katakan di sini. Nah, di sini misalkan kita sensingnya adalah busbar ya 1250. Makanya di input kita pilih base-nya di busbar. Di sini tadi kita masukkan 1250. Nah, makanya di sini ampernya sudah terlihat nih di sini 1250 dari base tersebut. Sehingga ketika kita setting oh iya, jadi ini berarti base setting di sini adalah dari CT ya. Jadi untuk base inputnya di sini
bisa 0, bisa dari di sini. Jadi nanti akan mempengaruhi yang ada di device parameter ini saja. Base apa yang kita pilih. Kemudian di sini untuk instannya. Jadi kalau di relay ini hanya overcurrent, low set sama high set ya yang kita set untuk pickup dan time dialnya. Kemudian untuk pickup range-nya bisa kita pilih di sini apakah berdasarkan ini ya jenisnya ya. Nanti akan mempengaruhi untuk multiple range-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah kita setting, ini bisa kita coba plot sama yang tadi ini. Kira-kira untuk plotting yang di panel kita sama yang di sisi PLN seperti apa? Ini sangat kecil sekali. Ini sudah ya bagus ya. Jadi di sisi kita yang bisa trip duluan daripada di sisi PLN seperti itu. Kita bisa lihat untuk time difference-nya. Nah, ini sekitar 0,3 ya. Jadi udah masuk sih ini ya. Biasanya minimal ada 0,2 gitu. Jadi udah cukup jauh dan sudah koordinasi untuk setting di sisi PLN dan di sisi panel incoming HVSB kita gitu. Gitu ya Pak Arya ya. Oke, Pak Arki. Atau ada ini Pak tambahan lain? Dilanjut mungkin kalau dari saya. Nah, ini model untuk menyederhanakan saja ya. Sebetulnya ini ada ke sub-sub yang lain. Jadi di sini dimudahkan dengan menggunakan network ya. Jadi ini bisa dipilihnya di sini nih, di composite network ya, untuk membuat dalam satu blok dalam penyederhanaannya, sehingga ketika kita klik di sini ini akan menampilkan ke beberapa sub jalur yang lain. Nah, ini bisa balik lagi di sini. Kalau yang utama tadi OLV1 seperti itu. Oke, nah ini di terus-terusnya sih udah LVCP semua ya. Yang atas tadi yang HV-nya 20 kak, MV ya, sorry, MV 20 KV. Oke. Ya. Nah, ini kemarin juga ada perubahan ya. Dulu yang saya terima semula ini adalah output dari trafo ini 415, sekarang yang dipakai adalah 4 seperti itu, Pak. Ya, itu kayaknya Iya, follow berubah gensetnya deh, jadi Pak. 400. Ya. Jadi kemarin saya sudah rubah juga sih, sudah saya sesuaikan. Tapi kalau Iya, yang berubah, di project ini pakainya 400 volt. Iya, iya. tapi kalau dari 400 ke 415 itu signifikan nggak sih Pak perubahannya? Sorry, 415 ke 400.
Ini nggak Secara begitu, diskriminasi nggak signifikan ya? nggak signifikan sih Pak, karena masih dalam toleransi di 5% Hmm. ya, nggak sampai ya. Cuman mungkin outputnya aja yang di-update ya. Kemarin kan di outputnya sini di 415 soalnya. Nah, ini 415 volt. Oke. Eh, udah sih Pak dari saya kiranya cukup ya. Oke. Ya, mungkin ada ini ya. Dulu saya pernah juga di Project Batam itu eh, lebih Project Siak ya. Itu lebih mudah dibikinin list seperti ini Pak, list technical specification gitu untuk shortcutnya ya. Jadi pada saat kita setting di kubikel apa, tipe MCCB-nya, mereknya, kemudian di sana ada MCCB apa saja. Nah, itu lebih memudahkan seperti itu. Ini yang pakai elektronik setting gitu. Ini ya juga gitu. Kemudian Hmm. ini yang Ada set, bomnya juga ya, Pak ya? iya, Pak. Jadi ini lebih memudahkan kita. Kalau misalkan Hmm. ada gambarnya juga lebih memudahkan biar kita juga bisa memastikan dulu sebelum disubmit setting kita itu applicable di site kayak gitu. Kalau kayak contoh kasus kemarin, breakernya kan berubah sesuai library Chin ya. Berarti Iya, sebelumnya tuh library-nya berdasarkan apa ya? sebelumnya ini Pak berdasarkan SE Pak. Oh, Schneider semua. Tapi Iya, kan karena breakernya Chin, kita harus iya, follow library-nya Chin kan. iya, Nah, itu betul. perubahan apa aja yang terjadi di Atom waktu kemarin? Nah, Bisa perubahan, simple showing. Kira-kira iya, apa aja yang biasanya Bapak ubah gitu, sehingga bisa convert dari settingannya Schneider, kita menyesuaikan ke library-nya Chin. mm. Contoh Jadi aja sih. Hmm. jadi kemarin sih misalkan di sini ya, ini kan masih ada Schneider ya, memang katanya Schneider di UDB ini. Nah, ketika Hmm. nanti kita ubah nilai atau ke convert ke Chin, kita ganti satu-satu Pak. Kita SS atau kita ini. Jadi sebelum ganti setting di sini berapa, terus kemudian kita ganti Hmm. lagi ke library-nya Chin gitu. Ganti manual gitu-gitu. Jadi misalkan di sini, nah ini udah Jin ya. Nah ini Hmm. bisa ke library ini, kemudian kita pilih Hmm. manufakturnya yang Jin gitu, karena ada update Hmm. Hmm. terbaru terkait Hmm. dengan apa itu library-nya gitu Pak. Hmm. Ya memang kalau banyak sih perlu memakan cukup waktu ya gitu. Kalau satu Hmm. Karena MSG ini, karakteristiknya beda ya dari iya betul. breakernya Schneider ke breakernya Chin kan. Iya, iya, Harus dicek lagi ya berarti iya, masing-masing breaker itu dia karakteristiknya seperti apa dimasukin ke library ya. iya, betul Pak. Satu-satu gitu. Kita ganti, kita pastiin settingnya seperti yang tadi gitu. Kalau di atap settingnya itu harus satu-satu ya, Bang. Dia nggak ada kayak grup bisa setting sekaligus, misalnya dia tipikal nih breakernya. Oh ya, bisa Pak. Itu bisa ini ya. Contoh aja yang.
lainnya. Eh, Misalkan di sini nih, ini Hmm. setting di sini sama yang di sini sama gitu. Nah, kita Iya. bisa langsung bisa si simpelnya kita bisa klik sini Pak, copy data ini. Copy data. Copy data default ini kita pastekan. Aha. Jadi setting 18 satu setengah kita copy, Mm-mm. terus Mm-mm. kita klik yang terbaru di device ini. Mm-mm. Nah, ini paste. Nah, itu gitu. Oh gitu caranya. Iya. Kalau misalnya dari objeknya yang kita copy Pak, sama. Dia ke carry over juga Pak. Oh ya, kalau Misalnya dari dua objek ini, satu kita copy, ah, masukkan ke kanan, terus kita ganti nama. bisa juga seperti itu. Hmm. Kalau kita langsung kopas ya, jadi bisa langsung cepat. Cuman ketika kita kopas ya, ketika kita kopas contohnya seperti ini, nah itu kita paste langsung nomornya berbeda. Nanti mungkin tinggal Oh. diedit saja untuk misalkan GM Hmm. USB 007 Q12 harusnya kan 2 ya. Ini langsung 8 gitu, Hmm. 4 gitu sih, Pak. Kalau kita kopas. Hmm. Kalau kita ganti ke dua-dua dia duplicate ya atau gimana? Dia nggak bisa nama yang sama atau? Iya, nggak bisa. Dan kalau misalkan Hmm. sudah dipakai itu juga nggak bisa dipakai lagi. Mungkin kita bisa tambahkan strip atau spasi atau Hmm. titik Hmm. gitu. Hmm. Nggak boleh duplicate lah ya berarti. Iya, betul Pak. Hmm. Oke Pak. Terus kalau misalkan teman-teman Bapak ada tim 10 orang dibagi MSP 1, MSP 2, MSP 3. Nah, nanti Bapak yang bagian compiler itu juga bisa nanti di data X ini, Pak. Merge ini, diekspor gitu. Ini dari berbagai versi etap bisa dijadiin satu gitu. Kalau etapa beda versi gitu masih aman nggak Pak ketika di merge? Kayak misal ada yang etap 19, etap 22. Itu harus dipastiin lagi Pak, takutnya berubah ya. Kalau saya Hmm. kemarin bukan setting proteksi, itu masih sama sih kayak nilai kabel beban pembangkitan gitu ya, masih masih sama. Sama yang harus diperhatikan adalah misalkan di laptop A ini udah ada library region, tapi di laptop B belum ada Hmm. pas saat kita compile, nah itu takutnya hilangnya di situ juga gitu Pak. Oh bisa gitu juga ya? Iya Nggak nggak, masuk library-nya ya? iya nggak masuk Pak. Jadinya pas saat kita plot TCC gitu dia kosong gitu, nggak muncul kurvanya. Untuk library yang dibikin Bapak di satu etap ini bisa dipindah nggak? Misalnya yang kayak tadi contoh kasusnya Iya, butuh beberapa orang buat ini. iya. Bisa itu Pak. Nanti tinggal kita masuk di installer filenya aja, misalkan di etap 19, terus Hmm. di library. Nah, di sini tinggal kita di Hmm. kopas dikirim ke yang lain gitu. Terus nanti yang Oh. lain, nah yang Hmm. lain juga harus inputin library tersebut dengan cara gini. Importnya, Iya, import. library file open, terus pilih library yang tadi ya atau yang baru ya, library yang baru gitu, yang sudah Hmm. lengkap gitu. Hmm. Tinggal open aja. Hmm. Oke, Pak. Guys, guys, guys. Ini apa baju Sabrina sih?
Oke, Pak. Em, paling terakhir sih Pak, dari grafik kurva tadi itu lebih apa dijelaskan lagi Pak, kayak kurvanya menjelaskan apa aja di sana. Oke. Kurva yang udah ada beberapa breaker Oke, Pak. karakteristiknya itu. Iya. Cara baca kurvanya sih. Iya. Iya. Aduh. Aduh. Jadi sebetulnya dari downstream ke upstream ya. Di downstream itu ada beberapa beban, kayak di sini ada list atau beberapa ya, 5 ya. Jadi kita ambil salah satu sebagai ini ya, perwakilan yang kita Mhm. cuplik atau yang akan kita plot. Terus kita sajikan ke dalam kurva diskriminasi. Mhm. Nah, di sini kita langsung bisa ini ya, bisa langsung atau kita rapikan dulu. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi, berdasarkan konsep dari diskriminasi, bahwa ketika ada gangguan ya, yang mostly mungkin gangguan di beban, itu dia akan melakukan koordinasi atau skema eh, pelepasan atau open ya dari circuit breaker itu dari yang bawah terlebih dahulu. Makanya biasanya yang bawah ini yang paling depan. Selain itu, kenapa yang paling beban? Kenapa yang paling depan? Karena sizing dari circuit breakernya juga yang paling kecil semakin ke beban seperti itu. Sedangkan yang paling kanan ini yang paling besar nih di paling atas seperti itu. Sehingga settingnya kita set di satu per unit ini akan berbeda daripada satu per unit yang ada di sisi beban. Sehingga kurva diskriminasi secara umum dia akan menampilkan kurva yang paling kiri atau yang paling depan itu adalah yang paling bawah nih. Semakin ke kanan akan semakin ke atas seperti itu untuk koordinasinya. Mhm. Kemudian informasi di sini adalah Bapak harus perhatikan sumbu ini ya, X sama sumbu Y ya. Jadi sumbu X ini adalah ampere ya di sini ya. Dikalikan dengan 10 ampernya. Kemudian di sini adalah waktu dalam satuan second. Nah, sehingga pada saat kita coba misalkan di eh, sini, ini kita coba klik setting, ini dia akan menampilkan nilai settingnya. Mhm. Di sini tipe apa, penamaannya apa, jenis atau pabrikannya apa, kemudian sensornya berapa, nilai settingnya berapa, terutama IR, LT, ISD, dan TSD-nya. Nah, kemudian di sini tadi saya juga sempat menampilkan ya untuk library untuk trip ya. Jadi di sini ada eh, ini kurva untuk ST, kemudian DLT, sama ini untuk yang instannya yang ada di bawah ini. Mhm. Bisa boleh izin dulu ya. Iya, betul ya. Iya, 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 ini
Ini kalau kalau di sininya ini kan di sini eh IR ya sama ISD. Nah, ini IR-nya yang kecil di atas ini, kemudian ISD. Berbeda-beda juga ya. Kalau APP kan ada yang LS ya, long, short, instan gitu. Seperti itu untuk pembacaan kurva grafiknya. Kemudian ini juga slope kemiringan ini kita bisa ceknya dari crosshair ini. Crosshair ini untuk melihat slope antara waktu dan juga typical setting ya. Tekanlah contoh di sini kemarin ada data untuk Jin. Ini perlu dicari juga ya untuk dia karakteristik waktu terhadap ini besaran nilai ampernya gitu, sehingga nanti akan ketemu slope kemiringan dari kurva tersebut gitu. Kemudian di sini akan menampilkan setting-setting per masing-masing grafik. Jadi nanti bisa kita lihat, misalkan di sini untuk sirkuit breaker tersebut nilai settingnya berapa, kemudian kita bandingkan dengan nilai setting yang ada di atasnya, nilainya berapa, seperti itu. Kemudian ketika ada trafo ya mungkin akan menyajikan juga inrush seperti itu. Kemudian ini untuk kabel ini bisa juga dihilangkan gitu karena kita hanya ingin menampilkan nilai setting saja. Ini hanya menampilkan untuk ini sih sizingnya ya, seperti itu. Nah, selain itu, makanya di TCC atau trip current tersebut biasanya dimunculkan di sini pas saat kita klik di TCC KA. Nah, ini yang muncul dari atas untuk TCC minimum current, sehingga nilai hubung singkatnya itu kira-kira pada pas tersebut di sini. Jadi nilai setting kita mengamankan dari kondisi hubung singkat juga gitu. Oke. Iya, gitu sih ya. Dari kurva ini ada ketentuan nggak boleh bersinggungan gitu. Iya, biasanya sih kalau kita lakukan evaluasi tadi ya, ketika bersinggungan seperti ini dia akan eh, silang ya atau tidak direkomendasikan karena terlalu berdekatan gitu, Pak. Tetapi Hmm. secara biasanya real case-nya atau pada saat kita lakukan simulasi, karena memang di etap ini yang evaluasi itu sangat ketat ya. Jadi ketika berdekatan tetapi settingnya berbeda itu masih toleransi gitu. Hmm. Yang penting kita tidak mem-pick up atau tidak men-setting sama persis antara yang downstream sama upstream. Dalam artian pada saat nanti sama persis settingnya, otomatis kan dia mungkin bisa saja tripnya yang paling atas duluan karena nilai ampernya bisa lebih besar yang atas gitu timbang yang bawah mungkin yang hanya satu beban, karena ini kan masih ada banyak list beban-beban yang Hmm. tadi. Hmm. Iya. eh, Nah, makanya tadi dari pertanyaan di awal tadi ya, ada pertanyaan gimana kalau pernah menampilkan evaluasi seperti itu. Jadi Hmm. ada fasilitas itu di etap untuk mengevaluasinya sebagai bahan pertimbangan.
Tetapi secara umum juga biasanya yang paling bawah ini kan ketika kita naik turunkan itu adalah waktu ya Pak ya. Sedangkan kanan kiri ini adalah pick up-nya. Jadi ketika kita sudah men-set pick up-nya berbeda dengan waktu yang sama, otomatis kan juga bekerja kan berdasarkan dari mana yang pick up-nya duluan kayak gitu. Tetapi dengan kata lain misalkan ini pick up di IR-nya sama, kita bisa mainkan di setting waktunya. Jadi yang paling downstreamnya waktunya lebih cepat daripada yang upstreamnya. Itu salah satu teknik untuk diskriminasi juga. Tetapi kadangkala kenapa kurvanya berhimpitan adalah kita tidak memiliki waktu atau tidak memiliki jarak yang cukup. Karena biasanya kalau cukup jauh gitu dan nilai breakernya misalkan di sini 400, sini 400, 400 semua itu juga kita settingnya mungkin perbedaannya di 0,9 satu mulai dari satu ya biasanya 1 0,95 0,9 0,8 kayak gitu jadi kita setting di sananya seperti itu Pak. Oke, yang paling bawah lebih cepat berarti ya. Iya betul yang paling bawah yang lebih cepat itu Mm-mm. lebih cepat dari setting pick up juga dan juga waktunya seperti itu biasanya ini kan juga yang paling tinggi waktunya juga yang paling besar juga di sini kan TR-nya 0,5 sedangkan di sini eh, TR-nya di sama ya 0,5 kalau yang di sini TR sama 0,5 lah sorry TSD-nya yang 0,4 kalau di sini TSD-nya di 0,2 seperti itu Mm-mm. iya Mm. iya yang di sini TSD Ya. kalau yang apa TR itu yang di sini ini kan IR sama dengan kalau yang di sini ISD-nya gitu kurva yang di sini Mm-mm. nanti kalau misalkan ada instan ini ada juga apa kurvanya ini berbeda langsung ke bawah dia enggak ke kanan ketika kita nambahkan setting instannya seperti itu nanti akan ke bawah seperti Mm. itu terlihatannya tapi ini biasanya pas saat kita coba untuk simulasi trip untuk sequence view-nya tadi yaitu jadi ngaco gitu enggak yang diskriminasi dari downstream ke upstream gitu kadangkala pas saat kita sudah setting gini ada juga pas saat kita lakukan simulasi uh, fall fall time sequence-nya ya itu kadang nggak dari bawah sini padahal tripnya di sini duluan kadang dari sini nah itu juga kita harus troubleshoot gitu apakah dari segi waktu ataukah dari segi instannya itu gitu Ya, Pak. iya gitu sih Kalau dari saya nggak ada pertanyaan lagi sih. Cukup. iya ya karena paling gampang sih kita bisa lihat grafik ini ya jadi kita oh ini sini sini gitu Mm-mm. ketika kita melihat tabel itu sangat kecil-kecil dan banyak gitu itu yang mana itu agak kesulitan gitu Iya betul Pak. iya oke, mungkin dari saya juga cukup seperti itu apa yang saya sampaikan basic dalam sistem proteksi menggunakan etap ya nanti untuk setting value-nya tergantung ke masing-masing engineer dan proteksi ini sangat seni ya jadi orang bisa men-setting dari range berapa dan juga safety conditionnya yang dipertimbangkan seperti apa seperti itu kadang apakah full load
dengan kita men-setting satu, atau kadang hanya bebannya di 50% sehingga kita bisa sesuaikan juga, karena kapasitas beban ini juga sangat mempengaruhi ya IN yang kita masukkan dalam nilai setting proteksi tersebut. Oke, mungkin dari saya itu ya Pak Thomas, Pak Arya. Jika nggak ada pertanyaan lanjutan, nanti misalkan ada pertanyaan bisa kontak langsung juga ke saya. Oke, Pak Iya, Kak. Riksi. Ya, Cukup oke, dari saya. Terima kasih Saya banyak Pak oke, Riki. makasih ya Pak Riksi, Pak Thomas. Terima oke, kasih. Pak Arya, Pak Thomas. Ya, thank you Pak.